أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masih ada yang kurang tepat jawab salam. Jawab salam yang tepat waalaikumsalam. Jangan waalaikumsalam, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Sehat bapak-bapak, ibu-ibu? Ini kok ibu-ibu banyak hari ini ya? Hah? Luar biasa ya. Bapak-bapak gimana, sehat ya? Bahagia ya? Alhamdulillah. Saya bahagia lihat ini nih, lihat anak kecil ini. Dia sambil kedinginan begitu loh. Sambil kedinginan begini. Ya, luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Hari ini kita berada kembali di hari Ahad terakhir di bulan Sya'ban. La ilaha illallah. Mungkin besok atau lusa kita sudah enggak di Sya'ban lagi, tapi kita sudah di bulan Ramadan. Nah, senang apa enggak ini? Alhamdulillah. Senang enggak ini datang Ramadan ini? Oke. Pertanyaan berikutnya, Ramadan senang enggak ketemu kita? Hah? Kita senang enggak ketemu Ramadan? Ramadan senang enggak ketemu kita? Dari mana tahu? Dari mana tahunya? Ya. Jadi ini pertanyaan yang mungkin jarang kita tanyakan. Oh, kita senang ketemu Ramadan, tapi Ramadan sendiri senang nggak ketemu kita? Karena bisa jadi kita senang ketemu seseorang, tapi orang itu nggak senang ketemu sama kita. Maka pertanyaan ini jadi penting agar tidak jadi cinta bertepuk sebelah tangan. Jangan cuman kita yang ngaku senang ketemu Ramadan, Ramadan sendiri senang nggak ketemu kita. Contoh, saya kasih misal begini. Misalnya kita sebut nama pejabat deh, nggak apa-apa ya, bentar lagi soalnya beliau pensiun kan. Pak Jokowi misalnya ya, datang ke rumah kita, kita bilang oh saya senang kedatangan Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi itu tidak suka orang yang memakai baju merah, tidak suka orang yang memakai baju merah. Tapi kita nyambut beliau di Bandara Hanan Judin pakai baju merah. Maka pertanyaannya, beliau kira-kira senang nggak ketemu kita? Tidak senang. Kalau kita tahu tamu kita nggak senang sama kita, kira-kira kita masih senang apa enggak? Tidak jadi senang juga. Maka ini penting untuk kita ketemu jawabannya. Ramadan senang nggak ketemu kita? Selain kita menjawab apakah kita senang ketemu sama Ramadan. Terus bagaimana kita bisa tahu Ramadan senang atau enggak ketemu dengan kita? Ya kita harus tahu Ramadan itu dia datang untuk apa? Dia datang senangnya itu disambut dengan apa? Dia disambut dengan apa? Senangnya disambut dengan apa? Maka ikhwani, para asatidzah, para ikhwan, para bapak-bapak dan para akhwat, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, penting kita untuk merenungkan satu ayat dalam Al-Quran. Hal ini diutarakan oleh Imam Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi ketika beliau ingin menekankan nilai hakikat atau inti daripada Ramadan. Beliau menyebutkan satu ayat dalam Al-Quran, diawali dengan menyebutkan ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana di sana diturunkannya Al-Quran. Jadi ini awal ayat tentang puasa itu diceritakan bahwasanya itu bulan turunnya Quran, belum bicara tentang puasa. Lalu setelah itu dijelaskan apa itu Quran, baru setelah itu Allah bicara tentang puasa. Faman syahida minkum syahra falyasum. Lalu siapa orang kalau kok ketemu bulan yang di situ diturunkannya Al-Quran yang tadi namanya Ramadan itu,
hendaknya dia puasa. Jadi puasa ini untuk apa? Puasa ini berarti untuk apa? Untuk Al-Quran. Itu. Yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal 'allamahul bayan. Terus apa? Asy-syamsu wal qamar wan najm wasyajaru yasjudan was sama' rafa'aha wa wada'al mizan. Di sini Allah Ta'ala setelah menyebut dirinya dengan sebutan Ar-Rahman yang sangat amat berbelas kasih kepada hambanya, lalu Allah Ta'ala mengatakan Allamal Quran, aku mengajarkan Al-Quran. Setelah itu apa? Khalaqal insan, baru aku mencipta manusia. Coba bayangkan ini, perhatikan ini ya, susunan ayat ini. Allah Ta'ala menyebutkan Al-Quran, baru penciptaan manusia. Lalu setelah itu baru semesta kan, langit tadi, wassama, kemudian asyamsu matahari, wal qamar rembulan, an-najm bintang, as-sama al-ard, dan seterusnya. Imam Asy'arawi memberikan satu contoh begini, sederhananya dalam bahasa saya, kita itu kalau lapar biasanya sederhananya itu masak apa? Masak nasi, masak beras lah itu. Apa tujuan kita masak nasi itu? Untuk dimakan. Ketika kita menetapkan tujuan, saya ingin masak nasi untuk dimakan, tujuannya udah ada, nasinya udah ada apa belum? Belum ada. Setelah kita punya tujuan, saya ingin masak nasi untuk dimakan, nasinya belum ada, tujuannya udah ada. Setelah itu baru kita masak nasi. Setelah nasinya dimasak tapi nggak dimakan, padahal tadi masak nasi untuk dimakan. Ini kira-kira gendang apa enggak ini? Saya masak nasi untuk dimakan, tapi setelah dimasak enggak dimakan. Atau begini, saya menikah untuk dicumbui, setelah menikah enggak dicumbui. Paham atau tidak ini? Ada anak-anak tapi ini. Atau lebih umum lagi, saya beli mobil untuk dipakai, setelah beli mobil kok enggak dipakai. Ente kenapa nggak pakai? Nggak usah deh. Emang kemarin beli mobil untuk apa? Ya buat dipakai. Terus kenapa nggak dipakai? Saya berubah pikiran. Ya, ditonton aja enak katanya. Ya. Ini orang nggak normal, hadirin. Ini orang nggak normal. Nah, Allah Ta'ala menyebutkan Al-Quran lebih dulu sebelum penciptaan. Dan Allah Ta'ala juga menyebutkan Al-Quran lebih dulu sebelum puasa. Imam Asy'arawi mengatakan itu seperti orang yang menetapkan tujuan sebelum melakukan sesuatu. Saya tetapkan, saya mau beli mobil dengan tujuan ini. Belum beli, tapi sudah punya tujuan. Setelah itu baru ditetapkan tujuannya, baru dilakukan tujuan itu, baru menjadi nyata. Dan setelah ia menjadi nyata, akan didapatkan atau akan dilakukan apa yang dituju tadi sebelumnya itu. Dia mau beli mobil buat dipakai, mobilnya belum ada, begitu beli mobil dipakai dia, berarti ini orang normal. Begitu juga ketika Allah mengawalkan Al-Quran, mendahulukan Al-Quran sebelum penciptaan, seakan-akan Allah ingin mengatakan tujuan engkau dicipta adalah Al-Quran. Maka setelah kau dicipta, kalau kau ambil itu Quran, berarti kau sesuai tujuanmu, berarti normal. Kalau kau jauhin itu Al-Quran, padahal untuk itu kau dicipta, berarti ini nggak normal, sakit berarti. Begitu juga puasa itu. Kenapa kau puasa? Agar Al-Quran, agar engkau tunduk kepada Al-Quran. Ketika ada orang puasa tapi tidak pegang Quran, ini sama orang beli mobil tapi nggak dipakai, sama orang masak nasi tapi nggak dimakan, sama orang punya istri tapi nggak pernah dieksekusi. Hah? Paham tidak nih? Ya, biar nggak ngantuk nih ya. Mumpung belum masuk Ramadan ini. Ramadan kita tahan-tahan bahasa begini ya. Ya, kopi juga belum ada kayak ini hari ini ya. Ramadan tidak bisa ngopi lagi. Biasanya sahur di sini ya. Sahur biasanya sahur. Oh, buka puasa ya. Sahur enggak ya?
Oh dulu ya, ngopi-ngopi sebelum subuh itu nggak ada, belum ada. Nah, pertanyaannya, apa hubungannya puasa sama Al-Quran? Hubungannya begini. Ada suatu ayat dalam Al-Quran. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya ini enggak kebenaran terjadi, tapi Allah kasih seandainya. Seandainya maksudnya apa? Biar kita mau berpikir satu permisalan. Karena ada orang itu faham kalau dikasih misal. Kalau nggak dikasih misal nggak faham. Nah, Allah kasih kata seandainya Al-Quran itu diturunkan ala jabalin, di atas gunung, diturunkan kepada gunung, la ra'aitahu, engkau akan melihat gunung itu betul-betul akan mengalami apa? Khasyi'a, langsung ruku' dia itu, langsung khusyur, langsung tunduk dia itu. Khasyi'a, langsung tunduk. Gunung besar apa kecil Bapak Ibu? Besar. Kuat apa lemah? Tapi begitu turun Quran, engkau akan pasti melihat khasyi'ah, dia pasti akan tunduk langsung. Mutasaddi'ah, bukan sekedar khasyi'ah, mutasaddi'ah itu bisa kita katakan apa istilahnya? Kalau bahasa sederhananya sekarang ini, saya dibandingkan engkau, saya itu seperti remah-remah rengginang, bukan rengginang. Saya dibandingkan engkau itu kue ulang tahun, saya ini remahan rengginang. Istilahnya nggak ada harganya aku di depanmu. Aku nggak sebanding denganmu. Aku ini keset kaki di bawah kakimu, bahkan aku debu di bawah sandalmu. Itu mutasaddi'ah itu. Seandainya Quran diturunkan kepada gunung, gunung akan merasa seperti itu pada Quran. Min khasyatillah, langsung takut kepada Allah Ta'ala. Kenapa tunduk? Kenapa dia gemetar? Kenapa dia hancur lebur? Karena diturunkan Quran, karena dia takut kepada Allah. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah, maka Quran enggak diturunkan kepada gunung, Quran diturunkan kepada Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'ana hudan linnas. Diturunkan kepada siapa? Kepada manusia. Tapi manusia ini enggak mau tunduk. Diturunkan Quran masih petantang seperti gunung. Gunung saja yang lebih kuat, manusia kecil diseper sedikit sama beca sama andong udah jatuh ya, kena angin dikit udah oleng. Tapi diturunkan Quran masih petantang, masih busungkan dada. Nah, agar ketika di bulan Al-Quran engkau tidak membusungkan dada, padahal Al-Quran diturunkan kepadamu, yang gunung jika diturunkan padanya Al-Quran akan tunduk, maka engkau harus lapar. Agar bisa apa? Agar bisa nunduk. Maka, oh saya lagi lemas Ustaz, siang-siang ini saya mandi deh biar segar. Justru puasa biar kita lemas. Paham maksud saya ini? Justru puasa biar kita apa? Biar kita lemas. Saya lemas, ya memang begitu puasa, nikmatin lemas itu. Justru begini biar kita nunduk begini. Al-Quran bilang apa? Lakukan. Iya Quran, siap. Tinggalkan. Oh iya Quran, siap. Kita lemah. Karena ketika kita lapar, kita menjadi tunduk. Itu sebabnya Allah Ta'ala membantu kita secara psikologi. Saya tahu kamu kalau lagi kenyang kadang-kadang susah dibilangin, kadang-kadang ngerasa nggak butuh sama Quran. Nah sekarang saya bikin kamu lapar. Biar apa? Biar engkau nggak rasa butuh. Sama apa? Sama tujuan engkau dicipta. Sama nilai yang kalau kau pegang itu kau akan bernilai, yang kalau kau tinggalkan itu kau tidak akan bernilai, yaitu Al-Quranul Karim, yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya kan ada orang-orang yang memang harus digituin dulu baru tunduk. Dibaik-baikin tidak tunduk kadang-kadang. Dibaik-baikin tidak tunduk. Puncaknya nanti misalnya contoh nyata atau contoh yang disebutkan dalam Al-Quran adalah siapa? Fir'aun itu kan dilembut-lembutin sama Nabi Musa. Allah Ta'ala mengatakan wa qula lahu qawlan layyina, wahai Musa, wahai Harun, datang kepada Fir'aun, lembut-lembutin dia, gitu kan begitu. Wa qula lahu qawlan layyina, lembut-lembutin dia dalam berdakwah. Ayo Fir'aun, ayo beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lembut Nabi Musa, Nabi Harun lembut. Ya, tapi Fir'aun tidak mau peduli.
Istilah kata, saya lagi kenyang, saya punya kekuasaan, saya punya jabatan, saya punya tentara, saya punya harta, saya punya segala-galanya, saya punya negara. Nah, saya nggak peduli, membangkang dia, ya, membangkang dia, ya, bahkan sampai puncaknya dia mengaku, ana rabbukumul a'la. Oh, saya ini Tuhan. Kok kamu bilang ini perkataan Tuhan? Saya Tuhan. Kamu bilang ini perkataan Tuhan yang turun kepada Musa. Saya ini Tuhan. Bangkang dia. Nah, barulah digeret oleh Allah Ta'ala dengan skenario yang indah. Allah geret dia kemana? Ke lautan. Ketika udah terombang ambing di situ dalam sakaratnya, barulah dia berkata, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Kapan itu? Udah udah terombang ambing, udah ya. Mana prajurit? Nggak ada. Mana kekuasaan? Nggak ada. Mana pasukan? Nggak ada. Mana kursiku? Mana tahtaku? Nggak ada. Udah nggak ada lagi. Ngerasa udah nggak punya apa-apa, baru beriman. Secara psikologis orang itu akan menyerah memang kalau nggak punya apa-apa, nggak merasa punya apa-apa. Tapi kalau punya, loh sama lah. Orang kaya sama orang miskin kadang-kadang jalannya agak beda. Kita bisa tahu dari cara jalan kadang-kadang. Kalau agak begini, kayaknya nih miliarder ini. Tapi kalau Salim masih fadhal silahkan ya. Ini kayaknya antara dua kemungkinan, orang kaya yang soleh atau memang orang miskin. Ya, saya nggak punya apa-apa di depan dia. Ya, atau sederhana begini deh, dalam interaksi hari-hari, karyawan kalau ketemu bos kira-kira tegak apa nunduk dia? Nunduk dia. Kenapa? Dia ngerasa nggak punya apa-apa di depan bosnya. Saya mau nyombongin gaji saya 10 juta, loh bos saya penghasilannya 1 miliar. Gimana? Allah Ta'ala membantu kita secara psikologis agar bisa tunduk dengan sesuatu yang selama ini kita membusungkan dada kepadanya, yaitu Al-Quranul. Gimana caranya? Lapar. Harus lapar. Maka itu sebabnya kita disuruh puasa. Maka orang yang puasa itu semestinya orang yang paling akrab dengan apa? Al-Quran. Itu sebenarnya orang yang paling akrab dengan apa? Al-Quran. Apalagi kalau ada kopi, ada air putih gitu kan. Ya. Jadi terima kasih, Masya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terakhir ini. Nikmatin terakhir. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian, nilai Ramadan ini ada pada apa tadi? Al-Qur'an. Dan itu juga bisa didapatkan dengan cara merasakan apa? Lapar. Jadi Ramadan ini dua saja. Makanya kalau di hadis-hadis, coba lihat di hadis-hadis tentang Ramadan yang paling sering kita dengar atau hadis yang paling masyhur, kan ada dua hadis. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ma taqaddama min dzambi. Masya Allah, udah pada hafal ya. Satu lagi riwayat man qama Ramadana. Siapa yang menegakkan salat di Ramadan dan siapa yang puasa di Ramadan. Dua itu biasanya Ramadan itu. Salat, puasa. Puasa intinya lapar. Salat intinya Quran. Puasa intinya lapar. Dengan lapar orang nunduk, dengan salat orang baca Quran. Dalam salat lebih banyak rukuk dan sujud daripada tegaknya. Tegaknya cuma 3 kali. Kalau salat maghrib, rukuknya berapa kali? 3 kali. Sujudnya berapa kali? 6 kali. 3 tambah 6 9. Lebih banyak kepala kita nunduk atau sujud dibanding kepala kita tegak dalam salat. Itu menunjukkan apa? Ya, Quran. Kau datang kalam Allah, kau titah Allah, perintah Allah. Ya, saya taat, saya patuh. Sami'na wa ata'na. Itu tujuannya. Itu tujuannya. Makanya aneh bin ajaib orang kalau puasa masuk Ramadan tapi nggak akrab sama Al-Qur'an. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan yang di awal tadi. Ramadan senang nggak ketemu saya? Saya senang ketemu Ramadan. Ramadan senang nggak ketemu saya? Kapan dia akan senang? Kalau dua tujuannya itu tercapai. Kita tunduk, lalu kita banyak baca Quran.
Kalau kita sambut Ramadan dengan baca Quran, ya, hari-hari Ramadan kita isi dengan Quran, dia senang ketemu sama kita. Tapi kalau kita cuma puasa tok tapi nggak peduli sama Quran, nggak pernah buka Quran, ya, maka gimana mau dibilang dia senang kepada kita? Jelas ini Bapak Ibu sekalian, jelas ini. Maka Imam Asy'arawi mengatakan, bahkan beliau mengatakan ini agak keras, dhalalu amalil bashar, kata beliau. Apa itu maksudnya? Di antara kesesatan amalan umat ini, yuzayyinu mawaidahum wala yuzayyinu masajidahum. Ketika datang Ramadan, yang dipikirkan apa yang harus ada di atas meja makan, bukan yang dipikirkan juz berapa yang harus dia baca dari Quran. Bukan yang dipikirkan berapa rakaat dia harus sholat di masjid ini. Bukan dipikirkan ayat apa yang akan dibaca di tarawih malam ini. Dia tidak memikirkan menu tarawihnya, menu tilawahnya. Yang dipikirkan menu ta'jil sama menu sahur. Ramadan belum datang, dia sudah bikin daftar menu 1 bulan. Bulan apa namanya tuh, sahur pertama ayam opor. Biasanya kan malam pertama tuh pada motong ayam atau beli ayam sorenya. Malam kedua rendang, malam ketiga ikan asin mendoan, malam keempat udah lengkap, dia hitung-hitung nutrisinya segini, ini vitaminnya segini, protein. Wah, la haula wala quwwata illa billah. Ramadan datang agar kita ngelupain itu, lalu nginget Quran. Bukan sebaliknya, nginget makanan lupa Quran. Ini kebalik. Gimana Ramadan mau senang ketemu sama kita, lo kita nyambut dia dengan sesuatu yang tidak dia sukain. Seperti kita kasih contoh tadi di awal. Ya, Ramadan datang biar kita lapar, bukan biar kita kenyang. Maka saya sering katakan di mana-mana, Ramadan itu bukan memindah jam makan, tapi mengurangi makan. Saya puasa sepanjang hari, nggak makan siang, tapi makan malamnya 3 kali. Sebelum maghrib pakai kolak, pakai cendol, meski itu nggak dianggap makan. Ba'da maghrib baru deh pakai telur, pakai nasi. Itu baru dianggap makan. Habis tarawih lapar pula kok. Makan lagi. Habis itu tidur sepanjang malam. Bangun nanyain lagi, udah siap belum makannya? Makan lagi. Ya. Belum lagi kalau yang nggak kerja, tidur sepanjang hari. Bangun-bangun, udah siap belum takjil makannya? La haula wala quwwata illa. Ramadan datang buat kita ngindarin makan, ngurangin makan, ngelupain makan. Agar kita bisa ketika baca Quran bisa tunduk, bisa khusyuk. Kita bisa baca Quran, ada perintah di sana bisa kita lakukan, ada larangan di sana bisa kita segera jauhin. Bukan justru kenyang. Maka ini yang dikatakan oleh Imam Asy'arawi, engkau menyambut sesuatu tamu atau sesuatu yang agung dalam Islam dengan sesuatu yang tamu itu tidak senangin. Ini beliau sebut sebagai dhalalu amalil bashar. Dia tidak menyebutnya ini dhalalu amalil Indonesiyin, dhalalu amalil Arabiyin. Ini bukan kesesatan orang di Indo atau di Arab atau di mana. Kenapa? Bashar, hampir seluruh manusia di dunia ini begitu datang Ramadan yang dikangenin apanya? Ngabuburitnya. Yang dikangenin apa? Takjilnya. Padahal Ramadan datang agar kita nggak ngangenin itu semuanya, agar kita bisa lepas dari itu semuanya. Nah, orang yang puasanya hari-hari yang dipikirkan makan lalu tidur, makan tidur, makan tidur, makan tidur, ini pasti orang nanti akan banyak mengeluh. Ya, dia makan malam tiga kali sebelum maghrib, ba'da tarawih. Lalu tidur sepanjang malam, tidak qiyamul lail, dia tidak memikirkan menu rohani apa yang harus saya cicipi malam ini. Saya akan di qiyamul lail tahajud saya di Ramadan pertama ini, saya akan baca surat apa, saya akan baca ayat yang keberapa. Dia nggak mikirin itu. Yang penting begitu bangun langsung sahur, udah siap apa belum? Orang kayak begini jam 7, jam 8, jam 9, apalagi jam 10 dia udah bakal ngeluh. Apa dia keluhin? Ya Allah, saya kelaparan ini. Nggak semangat, saya lapar saya. Terus saya semalam kayaknya saya kurang tidur deh. Kenapa ente kurang tidur? Semalam saya terawih soalnya. Berapa rakaat memang terawihnya? 8 rakaat. 8 rakaat terawihnya, dia bilang kurang tidur.
Saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian, 8 rakaat tarawih itu pendapat yang paling sedikit dari yang sedikit. Jadi Ustadz, kita cari pendapat yang sedikit saja, yang ringan saja. Pendapat yang ringan dari yang paling ringan itu adalah 8 rakaat. 20 rakaat itu pendapat yang ringan. 20 rakaat itu pendapat yang ringan dari yang umumnya dilakukan para sahabat dan para salaf. Jadi 20 itu pendapat yang kecil. Lah kalau 20 aja pendapat yang ringan, 8 bagaimana? Yang ringan dari yang ringan maksud saya. Ya. Yang ringan dari ringan. Ya, di Belitung ini Masya Allah semua mengaku mazhab Syafi'i, tapi semua tarawih 8 rakaat. Ya, tarawih 8 rakaat. 8 rakaat. Di Mesir itu sampai difatwakan gitu. Di Mesir sampai difatwakan bahwasanya tarawih itu minimal 20 rakaat di Mesir. Ya, namanya ini hukum fikih, pasti ada khilaf. Nah, tapi mereka saking ini kan Ramadan, masa nggak malu sih? Cuman segitu gitu. Baca Quran di tarawihnya cuman segitu. Masa iya sih cuma kuliah ayyuhal kafirun sampai An-Nas, tambahin dikit dong, 20 lah. Ya kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Tapi kita di Belitung ini nggak tahu nih, udah kadung nih. Saya belum tahu nih masjid mana yang berani 20 rakaat tahun ini ya. Rata-rata saya tanya, oh Ustaz, 8 aja udah pada mundur itu. At-taqwa ya. Alhamdulillah. Rata-rata saya tanya itu 8 aja udah pada mundur Ustaz. Gimana 20 nih? Ya, gimana 20 nanti nggak ada yang datang. Nah, masih ada asumsi semacam itu. Ada asumsi semacam itu. Sebenarnya harus kita mulai, kita didik umat. Maksudnya ya masa sih sepanjang hidup kita 8 rakaat gitu. Masa sih sepanjang hidup. Ya, tapi saya Ustadz nambah tahajud. Ya syukur-syukur kalau yang nambah tahajud bagus, alhamdulillah. Tapi kalau yang nggak sadar akan tahajud gimana? Ya 8 itu tok. Tambah witir ya, tambah witir 11. Ya. Kita maksudnya naik kelas lah, naik kelas. Ya oke, Ramadan ini saya 8, tapi saya cita-cita Ramadan tahun depan saya udah 20. 10 tahun kemudian saya udah 36 misalnya. 36 itu amalnya ahli Madinah. Ahli Madinah itu mereka tarawih 36. Kenapa? Karena mereka iri sama orang-orang yang tarawih di Mekah. Kenapa? Orang di Mekah itu habis beberapa rakaat mereka tawaf. Mereka tawaf, nanti lanjut lagi tarawih, nanti tawaf lagi. Orang Madinah bilang kita nggak bisa tawaf, ya sudah kita tambahin aja rakaatnya, gitu. Kita tambahin aja rakaat, kita nggak bisa apa? Tarawih itu kan artinya pelan-pelan. Tarawih itu artinya pelan-pelan. Kenapa disebut pelan-pelan? Karena habis dapat sekian rakaat istirahat dulu, tawaf dulu, gitu. Sebaliknya kalau di Indonesia tarawih itu berubah jadi tasriyah, ngebut. Tasriyah itu lawan dari Tarawih itu pelan-pelan artinya. Tarawih itu kan semakna dengan asal kata istirahat, rahah. Ya, pelan-pelan. Kita lagi istirahat nih pelan-pelan begitu. Tapi di Indo jadi bukan umumnya sih, sebagian oknum lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jangan tanya saya, Ustadz, pendapat mana yang membolehkan? Mazhab mana yang punya pendapat? Tidak ada satu mazhab manapun. Tidak ada satu mazhab manapun yang punya pendapat kayak begini. Ini saya yakin orang kalau hidup di zamannya Imam Hashim Asy'ari ini, Hadratus Syekh Asy'ari ini di Jewer ini. Ya. Tidak ada satu mazhab manapun yang mengajarkan sholat kayak begitu. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Ini saya katakan mending baca pendek tapi pelan daripada baca panjang tapi baca pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kita punya waktu untuk merenung. Katakan Allah itu Esa. Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung segalanya. Oh, tempat aku bergantung berupa manusia pun bergantung kepada Allah. Berarti aku hanya bersandar kepada Allah Ta'ala. Ada kesempatan untuk tadabbur ketimbang Bismillahirrahmanirrahim. Itu lagi bicara azab kubur itu. Alhaakumut takatsur.
telah melalaikanmu segala nikmat yang banyak ini. Hatta zurtumul maqabir, sampai betul-betul engkau masuk ke dalam liang kubur itu. Kalla sawfa ta'lamun, sekali-kali engkau tidak akan mengetahui, engkau akan mengetahui. Kalla sawfa, thumma kalla sawfa, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Terus itu bicara tentang itu kan, tapi kayak nggak ada takut-takutnya, happy bener kan. Anin naim. Ya, ini hati-hati saya sampaikan ini. Kenapa saya sampaikan ini? Agar Ramadan senang ketemu sama kita. Bukan sekedar kita yang ngaku senang ketemu apa? Ramadan. Kita penuhin apa yang Ramadan pengen dari kita. Satu tadi apa? Al-gur. Yang kedua tadi apa? Lapar. Yang kedua apa tadi? Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, apa yang diinginin Ramadan sama kita? Biasanya yang sering bikin kita itu tidak bisa fokus dan konsentrasi itu apa Bapak Ibu sekalian? Terlalu banyak bicara dan terlalu ribut orang bicara. Contohnya begini deh, misalnya ini belum dipasang AC, pintunya dibuka, kita lagi kajian. Ada orang trek-trekan motor di jalan. Trek-trekannya di jalan apa di masjid? Di jalan. Tapi kita di masjid keganggu apa tidak? Keganggu. Padahal trek-trekannya di jalan. Kenapa? Karena ribut sekitar kita itu. Maka untuk kita bisa itu fokus, saya menyebutnya bulan Ramadan itu sebenarnya adalah bulan meditasi bagi kaum muslimin. Bulan meditasi. Karena kekuatan terbesar itu ada di dalam Bapak Ibu, bukan di luar. Di dalam bukan di luar, ya, di dalam bukan di luar. Untuk bisa mengakses kekuatan di dalam ini, kita harus punya kebiasaan meditasi, kebiasaan khusyuk, kebiasaan tenteram bersama Allah. Maka kalau para ulama tasawuf mengenal ada istilah uzlah, mereka menyepi dari keramaian. Mereka menyepi dari keramaian, mereka uzlah, mereka pergi ke atas gunung kemana begitu, agar bisa merenungi satu ayat, mentadaburi satu ayat, sehingga dari satu ayat nanti akan lahir satu tafsir, dari satu ayat akan lahir satu kitab, karena mereka punya sesuatu yang hebat, kekhusyuan atau meditasi kita menyebutnya. Di Ramadan itu sudah disetting Allah agar kita begitu. Makanya selain ada puasa, selain ada tarawih, ada juga syariat i'tikaf. Ada syariat apa? I'tikaf. Syariat bersunyi. Rata-rata Rasul SAW melakukannya di 10 hari terakhir. Kecuali di akhir-akhir hayat beliau, hampir seluruh Ramadan itu beliau beriktikaf. Itu salah satu tujuan Ramadan itu adalah kita bersunyi Bapak Ibu, bukan berkerumun. Maka i'tikaf itu artinya adalah puasa dari kerumunan. Kalau siang hari kita puasa dari makanan dan jima', malam hari kita puasa dari kerumunan. Jadi i'tikaf itu bukan disebut i'tikaf yang keren, yang dibangga-banggakan oleh pengurus masjid, bila mana orang pada ngumpul, terus pada makan kuaci, terus pada ketawa, habis itu bobok cantik, habis itu bangun makan sahur. Itu bukan itu i'tikaf. Dan bukan pula habis pada tidur, pada dibangunin, habis itu sholat tahajud jamaah. Bukan itu. I'tikaf itu justru kesempatan kita untuk menyendiri bersama Allah Ta'ala, menyendiri bersama Quran. Maka kalau saya ditanya tahajud itu mana afdal Ustaz, jamaah atau sendiri? Kalau semua sholat kita lakukan jamaah, kapan kita berduaan sama Allah? Itu sebabnya Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baiknya sholat itu apa? Di rumah. Kalau bukan i'tikaf, illa kecuali al-mafruḍah, yang diwajibkan, yang 5 waktu. Apa itu? Subuh, zuhur, asar, maghrib. Kecuali ini sebaiknya di rumah. Qabliyah baiknya di rumah, ba'diyah baiknya di rumah, witir baiknya di rumah. Apa lagi? Di rumah. Kecuali ada memang kalau di Ramadan tarawih baiknya di masjid. Kalau tarawih. Dan baiknya jamaah. Tapi kalau tahajud baiknya sendirian. Kalau sedang tidak i'tikaf di rumah sendirian. Kalau sedang i'tikaf di masjid juga sholat sendirian tahajudnya. Ya.
Boleh ngumpul, tapi tidak untuk ngobrol. Boleh kita rame-rame, misalkan 20-30 orang i'tikaf dalam masjid ini, boleh. Tapi ada yang sibuk di situ, ada yang sibuk di sini. Sibuk masing-masing sama Allah. Ada yang sibuk munajat, sibuk zikir. Bukan kok i'tikaf bawa kuaci, bawa tiktak, bawa habis itu ngobrol sepanjang malam sampai jam 1 ngantuk, dia tidur. Habis itu dia bangun jam 4 nanyain sahur bareng. Pulang-pulang ke rumah habis ngapain? Habis i'tikaf. La haula. Ini termasuk sesuatu yang bikin Ramadan gak bakal senang ketemu kita. Maka saya sampaikan di sini. Ini berat memang. Saya nyampein ini berat. Ya. Nyampein ini sesuatu yang tidak mainstream atau biasa dilakukan orang. Ya. Apalagi pengurus masjid, enggak tahu Al-Mihrab ini. Bikin acara i'tikaf terus tiap malam full sama ceramah. Tiap malam full sama ceramah. I'tikaf ngumpul jam 9 malam begitu, habis itu disiapin penceramah, tiap malam ada penceramah. Ngapain? Kalau tiap malam dengar ceramah, kapan kita mau berduaan sama Al-Quran? Kapan mau berduaan sama Allah Ta'ala? Kapan mau menangis dalam sujud? Kapan mau kita betul-betul merenungi kelemahan diri dalam rukuk kita itu? Makanya saya di mana-mana katakan, ini tidak menguntungkan sebenarnya bagi ustaz ya. Saya katakan di mana-mana, kalau Ramadan jangan banyak-banyak pengajian. Yang ada banyak-banyak ngaji. Pengajian jangan banyak-banyak, ngaji yang banyak. Ngaji Quran. Pengajian jangan banyak-banyak. Ini kurang menguntungkan bagi ustaz sendiri sebenarnya. Ya. Karena sebagian menganggap Ramadan itu bulan panen bagi ustaz. Ya. Tiap malam full undangannya. Nah, hitung-hitung lah itu. 300.000 semalam. 9 juta itu lebaran itu, angpaunya itu. Ngejar target akhirnya. La haula wala quwata illa billah. Nauzubillah min. Saya katakan di mana-mana. Ini berat, mungkin saya ditentang sama beberapa ustaz. Kalau Ramadan jangan banyak-banyak pengajian. Pengajian itu maksud saya ya pengajian ngumpul-ngumpul ada ceramah, gak usah banyak-banyak begitu. Ya, kalau mau sebelum Ramadan, bulan Rajab, Syaban 2 bulan panjang gitu. Nah, ini makanya ini terakhir kita. Ya. Ya, maka saya itu sebelum saya memahami perkara ini, di tahun-tahun sebelumnya saya itu hampir tiap malam Ramadan full. Baik undangan ataupun program safari dari pesantren. Sampai ke Selat Nasik, sampai ke Gual, sampai ke mana-mana. Kemarin tim saya nanya, "Abah gimana kita tahun ini Ramadan? Safari lagi nggak?" Saya bilang nggak usah. Saya nggak mau safari lagi. Ya, saya mau fokus dengan diri saya. Tapi kalau ada yang ngundang, saya penuhin sekedar untuk memenuhi undangan. Ya, saya nggak bisa nolak. Sampai sekarang saya nggak berani nolak. Saya ingin tidak diundang, tapi kalau diundang saya nggak bisa nolak. Kenapa? Ini undang orang pengen dengar hadis Nabi, ingin dengar ayat Quran. Bukan ngundang saya buat dikasih uang, dikasih dunia. Bukan ngundang saya biar saya bagi-bagi harta. Bukan. Orang mau cari akhirat ngundang saya, maka saya nggak bisa nolak. Maka kalau ada yang ngundang di Ramadan, saya tetap penuhin. Tapi saya nggak bikin program khusus untuk keliling sana kemari. Nggak bikin. Sebagian orang begitu datang Ramadan roadshow sana kemari. Ini saya sampaikan ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya sampaikan. Saya sebagai bukan sebagai sih, sebagai orang yang dianggap ustaz. Kalau tiap malam ceramah itu kering gitu. Capek luar biasa. Bukan capek di badan tuh gampang. Tinggal tidur selesai. Capek di sini. Maka kita harus banyak puasa. Puasa ngobrol. Puasa bicara kayak begini. Harus banyak puasa. Ya. Termasuk saya itu beberapa hari ini itu puasa apa itu? Puasa HP. Nah, kecuali saya aktifkan kapan Anda balas antum hari apa? Sabtu ya? Apa Jumat ya? Ya, saya mau pastikan saya jadi nggak ngisi hari Ahad di Al-Mihrab. Maka saya buka WA untuk ngecek ada Ustaz Hendra nggak yang WA. Setelah antum saya lihat WA antum, saya balas syukron Ustaz. Habis itu yaudah aneh hapus lagi WhatsApp itu. Aneh buka buat ngecek WA antum. Ya. Nah, begitu antum bilang Ustaz mengingatkan, akhir udah aneh jawab, Ustaz hapus lagi. Buat puasa. Oke. 5 menit lagi. 5555.
Kita pasin 5 menit lagi. Saya sampaikan pesan terakhir. Tadi udah 3 ya. Tadi apa? Quran, lapar, sama apa tadi? Bersunyi. Yang keempat, Ibu sekalian. Ini saya kasih contoh sederhana begini. Ini ada di kitab, ibaratnya ada di kitab Asrarus Syariah wa Atwarut Tariqah wa Anwaru Al-Haqiqah. Saya terjemahkan ke bahasa saya. Kita itu Bapak Ibu sekalian, ibarat HP ini. Biasanya kalau kita mau berjalan jauh, HP kita biarin lowbat atau kita fullin dulu baterainya. Hah? Atau gini deh, kalau HP mungkin sebagian tidak pegang, ini yang kakek-kakek mungkin tidak pegang. Motor atau mobil semua punya kan? Kalau kita mau perjalanan jauh, ini kira-kira perjalanan 5 jam ini, awal kita berjalan itu kita fullin dulu atau kita biarin setengah-setengah atau sedikit bensinnya? Kita fullin dulu. Begitu ketemu pom bensin, kita fullin langsung. Kenapa harus dipulin? Nanti kan ada eceran juga kayaknya di km sekian, di kilometer sekian kayaknya ada. Iya, tapi itu belum pasti. Ini pom bensin udah pasti. Kita pulin dia. Bapak Ibu sekalian, saya ingin katakan, Ramadan ini pom bensin kita. Maka pulin bensinnya. Bukan buat dipakai saat kita di Ramadan ini. Kita nggak butuh saat Ramadan ini, kita nggak butuh bensin. Ini kita saatnya, istilah kata, kita lagi parkir di SPBU, kita nggak butuh bensin di situ. Kita ngisi di SPBU, kita pulin buat kebutuhan di mana? Setelah keluar dari KM pertama sampai KM terakhir, itu kita butuhkan bensin. Kita isi dia di SPBU. Bapak Ibu sekalian, kita masuk di Ramadan ini mengerjakan amaliyat Ramadan, tarawihnya, puasanya, Al-Qur'annya, i'tikafnya, bukan biar kita semangat ibadat di Ramadan, tapi biar kita punya energi semangat ibadat di 11 bulan setelah Ramadan. Paham ini? Paham sekalian ya? Oh, saya di Ramadan semangat, tapi habis di Ramadan tidak semangat. Engkau berada di pom bensin. Orang yang nggak pernah ke masjid pun, saya hakul yakin malam pertama itu insya Allah tarawih ya. Kenapa? Dia lagi di pom bensin. Itu mau nggak mau itu. Itu mau nggak mau itu. Engkau lagi di pom bensin, ya mau nggak mau yang ngisi bensin. Tapi ya kapan habisnya? Kadang-kadang belum keluar pom bensin udah habis. Malam 20 udah maju tuh soft tuh. Udah ada kemajuan itu. Udah ada belum keluar pom bensin kok udah habis. Baru starter. Terus mau keluar pom bensin, belum ke pintu keluar udah habis. Ya haula wala quwwata illa billah. Artinya apa? Artinya ngapain aja di saat giliran, bukan bocor ini, emang gak ngisi. Ada sih yang bocor juga, tapi ini emang gak ngisi. Apa maksud saya gak ngisi Bapak Ibu sekalian? Ramadan datang tapi dia gak pegang Quran, yang dipegang HP, ya, yang dipegang orang bini. Ya. Ini kesempatan. Makanya saya kasih tahu Bapak sekalian ya. Di riwayat-riwayat disebutkan dulu para sahabat atau para tabi'in itu begitu masuk Sya'ban, belum Ramadan, belum Sya'ban, mereka tutup toko, yang kerjaannya di toko, yang punya toko, punya kios, tutup toko. Kalau bahasa kita sekarang nih, nempel pengumuman, buka lagi bulan Syawal. Bahasa kita sekarang nih. Maksudnya apa? Selama Ramadan mereka nggak buka. Ngapain? Lah 11 bulan saya nyari dunia. 11 bulan saya make bensin. Sekarang saya tiba di pom bensin, masa ngegas terus lagi? Enggak ya, saya ngisi bensin sekarang. Ya, matiin dulu mesinnya. Mesin dunianya dimatiin dulu. Habis itu dicas. Diisi bensinnya. Sebulan ini isi bensin. Untuk apa? Untuk 11 bulan yang akan datang. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu nanya, Ustaz, Ramadan saya berhasil apa enggak? Lihat semangat setelah Ramadan. Ustaz, gimana saya mau lihat semangat setelah Ramadan? Orang saya malam 15 aja udah enggak semangat. berarti enggak berhasil. Antara enggak ngisi bensin, enggak pernah istiqomah sama Quran, enggak istiqomah sama puasanya, enggak istiqomah sama itikafnya, enggak istiqomah sama tahajudnya atau ibadat-ibadat dalam Ramadan, atau bocor. Tadi kata beliau tadi itu bocor.
Emang bisa bocor Ustaz tangki? Bisa bocor. Apa yang bikin bisa bocor? Ini nih yang bikin bocor ini. Ini bikin bocor ini. Makanya Rasul SAW sampai tegaskan. Rasul bilang apa Bapak sekalian? Katakan kepada orang, man lam yada' qawla zur. Kan begitu kan? Katakan kepada orang-orang yang tidak bisa menjaga mulutnya di bulan Ramadan, sehingga dia tetap mengumpat, tetap berkata jorok, tetap bergibah, tetap mengucapkan perkara yang tidak. Katakan kepada mereka, falaisa lillahi hajah. Allah tidak membutuhkan apa mereka? Rasa hausnya dan rasa laparnya. Allah nggak butuh. Artinya apa? Bocor. Makanya ini kita puasa. Makanya penulis kitab Asrarus Syariah wa Atwarut Thariq wa Anwarul Haqiqah mengatakan puasa yang paling berat itu puasa lisan. Dan kalau kita cari asal usul puasa di Al-Quran, puasa itu kan disebut dua istilah masdar dalam bahasa Arab. Ada siyam, ada saum. Ada siyam, ada saum. Dalam Al-Quran, sebelum perintah siyam kepada Nabi Muhammad SAW, itu sebenarnya ada perintah saum kepada siapa? Kepada Siti Maryam. Ketika Siti Maryam itu ketakutan pulang ke kampungnya setelah melahirkan Isa tanpa ayah, takut dituduh pezina, takut dituduh orang kayak gini, kata Allah Ta'ala, pulang saja, gak usah takut. Terus bagaimana kalau nanti orang menuduhku? Benar dituduh ternyata sama orang. Allah Ta'ala mengatakan faquli faquli inni nadartu lirrahmani sawma. Katakan kepada mereka, saya lagi saum. Saum apaan? Lan ukallimal yauma insiya. Saumku, puasaku, kata Siti Maryam, aku nggak bakal bicara sama siapapun. Puasa bicara, puasa lisan. Ini penting ini. Makanya Ramadan itu saya katakan kepada kita semua, banyak diam. Tapi saya ini butuh bicara, butuh mengeluarkan kata-kata, keluarin lewat Al-Quran. Saya butuh bicara Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kebutuhan kita mengeluarkan kata-kata lewat Al-Quran. Selainnya dia mau kemana? Nak ke pasar. Selesai sudah. Nak ke mana? Nak ke pasar. Oh macam bagus itu. Tidak perlu lagi itu. Ya, rimpang-rimpangnya itu tidak perlu lagi. Secukupnya saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sudah cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gendut. Enggak perlu begitu lagi. Ya, enggak perlu begitu lagi. Secukupnya saja. Puasa lisan. Maka itu disebutkan banyak orang nanti masuk neraka itu gara-gara apa? Gara-gara lisan. Maka ini puasa lisan ini berat. Banyak orang bisa puasa lapar, puasa lisan tidak kuat. Makanya dalam biasanya kan disebutkan puasa ada 3 tingkat. Ada puasanya awam, khawasul khawas. Puasanya khawas itu puasa lisan. Dia tidak ngobrol kecuali pasti baik dan kecuali Quran. Itu puasanya khawas. Kalau khawasul khawas ini tidak bisa dibahas di tempat umum. Ya, penulis kitab sendiri mengatakan kadang-kadang sesuatu yang menjadi obat bagi orang dewasa akan menjadi racun bagi anak-anak. Makanya puasa khawasul khawas nggak bisa dibahas di kalangan umum. Puasanya khawasul khawas bisa menjadi obat bagi khawasul khawas, tapi kadang-kadang bisa menjadi racun bagi orang umum. Makanya dia tidak dibahas di pengajian umum, dia dibahas khusus dalam tempaan seorang murabbi. Ini murabbi sudah melihat, syekh sudah melihat, ini muridnya, saatnya dia menjadi khawasul khawas, puasanya khawasul khawas, maka saat itu diajarkan. Kita paling mentok bisa apa? Khawas. Apa itu? Puasa lisan. Puasa apa Bapak Ibu sekalian? Puasa lisan. Lihat keajaiban yang terjadi ketika kita bisa puasa lisan. Lihat Bapak Ibu sekalian. Lihat ya, apa yang terjadi ketika Siti Maryam puasa lisan. Qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Anak bayi merah yang sepanjang sejarah manusia nggak mungkin bisa bicara. Anak bayi nggak mungkin bisa bicara, tiba-tiba bicara. Siti Maryam dan orang sekitar mendengar dengan jelas pembicaraannya. Aku adalah hamba Allah, aku diberikan kitab dan aku ditetapkan Allah sebagai nabi, dan Allah Ta'ala memerintahkan kepadaku mendirikan solat, berbakti kepada orang tuaku. Terus Isa yang masih bayi itu bisa bicara. Kapan? Ketika ibunya bisa berdiam. Maka Bapak Ibu sekalian, kita selama ini bisa katakannya, ini semua bisa bicara. Tembok ini bisa bicara, kopi ini bisa bicara, air ini bisa bicara. Ini semua bisa bicara.
tapi kita nggak dengar suaranya. Kenapa kita nggak bisa dengar suaranya? Karena kita terlalu banyak bicara. Maka ketika kita bisa diam, maka yang lain akan bicara. Di situ kita akan menemukan apa yang disebut hikmah dalam kehidupan. Kita ngelihat pohon cuma goyang-goyang, la ilaha illallah, ternyata ini maksudnya. Seakan-akan pohon itu memberitahukan kepada kita, aku sedang sibuk berzikir, kenapa kau lagi lalai? Allah Allah, cuma ngelihat pohon langsung zikir. Kenapa? Seakan-akan dia mendengar suara pohon. Kapan itu? Ketika kita bisa diam. Ketika kita bisa apa? Diam. Maka diamlah dan temukanlah kedalaman hikmah Allah Ta'ala dalam tiap-tiap makhluknya, tiap-tiap ciptaannya. Bahkan ciptaan yang benda mati semacam ini, ciptaan yang tidak dianggap oleh orang, dia akan berbicara. Dia akan berbicara. Seperti Isa, bayi yang orang tidak mengetahui bayi kok bisa bicara, dia juga akan bicara. Kira-kira inilah 4 poin yang ingin saya sampaikan. Ini saya rekam, makanya saya bawa HP ini buat ngerekam. Ngapain saya rekam? Biar saya nggak banyak bicara. Ya, perkara ini saya mau sampaikan juga kepada sebagian ahbab atau sebagian sahabat-sahabat saya, biar saya nggak perlu ngomong, saya kirim rekamannya aja. Makanya hari ini saya bawa handphone, tidak pernah saya ngerekam sebelumnya, ini khusus saya rekam, biar saya tidak perlu bicara lagi, saya kirim lagi nanti. Nah, ini rekamannya ada di HP saya, suara saja. Mudah-mudahan barokah, manfaat. Terakhir Bapak Ibu sekalian, saya minta maaf mungkin selama saya ketemu, kenal ataupun ngisi di sini saya punya salah, punya kekhilafan sama Bapak Ibu yang saya sadari ataupun tidak saya sadari, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa ketemu Ramadan dalam keadaan iman yang terbaik, takwa yang terbaik, semangat yang terbaik, dan kita bisa menikmati rasa lapar, menikmati bacaan Quran, menikmati bersunyi diri dalam Ramadan, dan menikmati diam di dalam Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.